Pelindung Gong ketakutan, tidak peduli dalam hal kekuatan atau racun, dia menemukan bahwa dia tidak seperti Chen Ping. Jika ini terus berlanjut, apalagi membunuh Chen Ping, bahkan nyawanya sendiri pun akan terancam. Pelindung Gong melirik ke arah Penatua Fei dan menemukan bahwa Penatua Fei sedang bertarung dengan Guru Miao. Keduanya memiliki kekuatan yang sama. Dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-6, mungkin perlu beberapa waktu untuk menentukan pemenangnya. Dan anak buahnya juga berjuang keras dengan banyak biksu, dia tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu kali ini. Sebuah tim biksu sangat bersatu. Dia telah menyergap banyak biksu manusia di masa lalu, dan dia berhasil setiap saat. Setelah bertarung, banyak orang melarikan diri dengan agenda mereka sendiri. Tapi kali ini, kemungkinan besar akan gagal. Saat ini, tak jauh dari situ, masih terdengar auman harimau merah keperakan. Jika harimau merah keperakan itu ikut berperang, maka tak seorang pun dari mereka yang berpikir untuk melarikan diri. Elder, mundur, cepat bubar. Teriak pelindung Gong, lalu berbalik dan lari. Mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali sekarang dan hanya dapat mundur sementara dan mencari peluang lain. Penatua Fei juga sedikit mengernyit saat ini, dia tidak menyangka bahwa dalam tim ekspedisi manusia kecil, akan ada master alam kesengsaraan tingkat 6 seperti Tuan Miao. Pada saat ini, Penatua Fei juga memiliki niat untuk mundur, karena dia tidak dapat membunuh Chen Ping, dia harus menghemat kekuatannya terlebih dahulu dan mencari peluang. Begitu mereka memiliki niat untuk mundur, para pembudidaya iblis ini mulai mundur sambil bertarung. Penyerang bahkan tidak peduli, dan berbalik dan berlari menuju kedalaman pegunungan. Ketika Chen Ping melihat ini, dia melangkah keluar dan mengejarnya dalam sekejap. Pelindung Gong awalnya mengira bahwa dia telah berada di pegunungan Cilian ini selama bertahun-tahun dan sudah sangat mengenalnya, jadi dia ingin menyingkirkannya. Chen Ping sangat santai. Namun dia menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia berlari demi hidupnya, Chen Ping seperti hantu, selalu mengikutinya. Kembali, wah, aku tidak punya keluhan terhadapmu. Kenapa kamu tidak membiarkan aku mengejarmu? Aku tidak akan membunuhmu, dan kamu dan aku sama-sama apoteker, jadi mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Jika kamu memaksaku untuk terburu-buru, aku bukan orang yang bisa dianggap enteng. Pelindung Gong mengikuti Chen Ping dan berbicara dengan lembut sambil berlari. Dia berharap Chen Ping bisa melepaskannya dan berhenti mengejarnya. Saya tidak punya keluhan terhadap Anda, jadi Anda mulai membunuh saya. Sekarang setelah Anda menyadari bahwa Anda tidak dapat membunuh saya, Anda mulai memohon. Rao, apakah kamu berpikir terlalu cantik? Chen Ping berkata dengan tenang. Nak, jangan mengira aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin mengekspos terlalu banyak. Karena kamu mengejarku, jangan salahkan aku. Ketika pelindung Gong melihat ini, dia tiba-tiba berhenti. Ketika Chen Ping melihat pelindung Gong berhenti, dia juga berhenti dan menatap pelindung Gong dengan dingin. Keluar, pelindung Si melihat ke satu sisi. Pada saat ini, Si Kong Siu perlahan berjalan keluar dari balik pepohonan di satu sisi. Alasan mengapa pelindung Gong berhenti adalah karena dia mengetahui keberadaan Si Kong Zhen. Dia sendiri bukanlah lawan Chen Ping, dan dengan kata-kata Si Kong Zhen, pasti tidak ada yang bisa dilakukan Chen Ping. Penjaga Gong, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan dikejar-kejar oleh seorang anak muda. Sepertinya aku yang memilih. Benar-benar pilihan yang salah untuk bekerja sama dengan Anda. Si Kong Zhen melihat ekspresi malu pelindung Gong dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Dia mengambil risiko untuk memancing Kai Hongwei pergi, tapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Puan Si Kong, kerja sama Anda dengan saya pasti bukan pilihan yang salah. Sekarang kita berdua, ayo bergabung dan bunuh Chen Ping. Saya bisa memberikan semua yang Anda butuhkan. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan energi abadi? Setelah kamu membunuh Chen Ping, aku dapat memberitahumu di mana keberadaannya. Immortal Qi, saya telah berada di pegunungan Cilian ini selama bertahun-tahun, dan tidak ada tempat yang tidak saya ketahui. Petik 2. Pelindung Gong sedang merayu Si Kong Zhen. Benar saja, ketika Si Kong Zhen mendengar kata, energi abadi, keraguan muncul di matanya.
Tidak hanya Si Kongzhen, tetapi Chen Ping juga menjadi sangat khawatir ketika mendengar bahwa pelindung tersebut mengetahui di mana energi abadi itu berada. Awalnya, dia berencana untuk membunuh pelindung tersebut, namun sekarang sepertinya dia belum bisa membunuhnya dan menginginkannya, bawalah itu bersamanya. Tertarik, Anda harus menemukan lokasi energi abadi. Baiklah, aku berjanji, tapi jika kamu berani berbohong padaku, aku akan meminta ayahku untuk memimpin orang untuk membunuhmu. Si Kongzhen akhirnya menyetujui pelindung gong. Lagi pula, godaan keabadian baginya terlalu besar. Hanya karena kamu ingin membunuhku, apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu? Melihat si Kongzhen berani setuju, Chen Ping tidak bisa menahan cibiran. Hah, kamu akan tahu apakah kamu melebih-lebihkan kemampuanmu atau tidak, kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Si Kongzhen mendengus dingin, dan seketika itu juga ada pedang panjang di tangannya. Aku melihat pedang panjang si Kongzhen bergetar, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari pedang panjang itu. Si Kongzhen mengambil tindakan terhadap Chen Ping, dan pelindung polongnya juga tidak diam. Beberapa tetes darah keluar dari sela-sela alisnya. Beberapa tetes esensi dan darah ada di udara, memancarkan bau darah yang aneh. Lalu aku melihat sesuatu bergerak di perut pelindung gong, dan ekspresi pelindung gong ini mulai menjadi ganas. Pelindung gong tiba-tiba membuka mulutnya, dan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari mulutnya, dan serangga beracun ini menuju ke beberapa tetes darah itu. Tampaknya ada banyak sekali serangga beracun di tubuh pelindung gong, dan mereka merangkak keluar terus-menerus. Saat ini, si Kongzhen sudah bertarung dengan Chen Ping. Pedang panjang di tangannya terus mengayunkan cahaya pedang dan menyerang Chen Ping. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan melawan tanpa sadar. Mata Chen Ping tertuju pada pelindung gong meskipun Chen Ping memiliki banyak informasi, dia tidak mengetahuinya. Katakan padaku apa yang dilakukan pelindung gong dan mengapa begitu banyak serangga beracun keluar dari tubuhnya. Tuan Chen, ini racun ulat sutera emas. Sekarang terlihat seperti serangga. Serangga beracun ini akan segera hilang. Serangga beracun akan larut di seluruh kekosongan dan tidak akan diperhatikan sama sekali. Racun ulat sutera emas jenis ini tidak hanya dapat meracuni manusia, dan juga dapat memakan jiwa manusia, meskipun mereka abadi. Jiwa manusia tidak sanggup menanggungnya dan akhirnya menjadi mayat berjalan. Petik 2. Saya sudah lama mendengar bahwa racun ulat sutera emas jenis ini sudah hilang, tapi saya tidak menyangka masih ada orang yang membudidayakannya. Ulat sutera yang dipelihara di dalam tubuh inangnya harus menghisap darah inangnya setiap bulan, dan setiap kali sangat menyakitkan, sehingga hanya sedikit orang yang menyimpan racun beracun ulat sutera emas ini. Di lautan kesadaran, Ziyan mengikuti perkenalan Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri tegak. Dia tidak menyangka seseorang akan menyimpan serangga beracun di tubuhnya. Itu sungguh keterlaluan. Setelah menyerap esensi dan darah pelindung gong, racun ulat sutera emas itu mulai menjadi transparan satu per satu. Pada akhirnya, itu menghilang. Chen Ping tahu bahwa serangga ini tidak menghilang sama sekali, melainkan mati dan larut dalam kehampaan. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari Ziyan, Chen Ping mungkin telah jatuh ke dalam perangkap. Ketika racun ulat sutera emas menghilang, Chen Ping sudah bersiap. Setelah memaksa si Kongzhen mundur dengan satu pedang, dia tiba-tiba mundur. Ketika si Kongzhen melihat ini, dia mengira Chen Ping lah yang takut padanya, dia langsung mencibir dan berkata, "Wah, bukankah kamu hebat? Kenapa kamu melarikan diri?" Chen Ping mengabaikan si Kongzhen, tapi menatap ke arah penjaga gong. Setelah penjaga gong melepaskan racun ulat sutera emas, matanya penuh penyesalan dan keengganan, namun pada akhirnya dia tetap saja. Dia berbalik dan lari. Si Kongzhen melihat penjaga itu berbalik dan lari, dia sedikit bingung sejenak, dia jelas-jelas membawa Chen Ping. Terpaksa mundur, kenapa pelindung gong masih kabur? Tepat ketika si Kong perlu dibuat bingung, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menegang, dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang menggerogoti jiwanya. Ekspresi si Kongzhen menjadi sangat ganas, dan rasa sakitnya 100 kali lebih hebat daripada tubuh fisik. Melihat tatapan si Kongzhen, Chen Ping tahu bahwa ini disebabkan oleh racun ulat sutera emas. Chen Ping tidak menyangka pelindung Nalong bahkan tidak akan melepaskan si Kongzhen.
Dia menipu si Kong Zhen sejak awal, meminta si Kong Zhen untuk menahan Chen Ping agar dia bisa menggunakan metodenya untuk melepaskan racun ulat sutra emas ini. Si Kong Zhen meraung, ekspresinya terlihat sangat menyakitkan. Segera, ekspresi si Kong Zhen menjadi semakin kusam, dan akhirnya matanya menjadi hampa dan tak bernyawa, dan seluruh orang berdiri di tempat seperti zombie. Ini gejala jiwa si Kong Zhen dikanibalisasi, kini si Kong Zhen hanya tinggal cangkang, dan tidak lama lagi ia akan menjadi santapan monster. Si Kong Zhen bekerja keras dan akhirnya berakhir seperti ini. Ini bisa dianggap sebagai pembalasan. Mulut si Kong Zhen terbuka, dan serangga beracun merangkak keluar dari mulut si Kong Zhen. Bentuk serangga beracun yang baru saja keluar masih terlihat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera menembakkan bola api, berniat menggunakannya untuk membakar serangga beracun ini sampai mati. Api dan tubuh si Kong Duan segera membakar tubuh si Kong Zhen menjadi abu, namun serangga beracun tersebut tidak terpengaruh. Mari kita bakar bersama, tidak ada salahnya sama sekali. Sial, ada serangga beracun yang tidak takut api. Racun pelit jintai ini terlalu kuat. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa berbalik dan lari. Tuan Chen, racun ulat sutra emas ini adalah serangga beracun purba. Hanya sedikit orang yang dapat memelihara serangga beracun seperti itu sekarang. Jika orang itu tidak berusaha menyelamatkan nyawanya, dia mungkin tidak akan melepaskan racun ulat sutra emas ini sangat cepat. Kata Zeyan. Zeyan benar. Pelindung gong yang melarikan diri saat ini sudah berduka. Ulat sutra emas Gu ini. Racun adalah pendukung terbesarnya dan kartu trufnya. Bahkan orang-orang di istana tanpa jiwa tidak tahu tentang kartu truf ini. Untuk meningkatkan racun ulat sutra emas ini, Gong, pelindung tersebut membutuhkan banyak sumber daya bukan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, tetapi untuk memberi makan serangga beracun ini. Dan rasa sakit yang dialami setiap saat bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Serangga beracun yang dipelihara dengan susah payah oleh pelindung Gong semuanya digunakan pada Chen Ping. Hal ini membuat pelindung si sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Racun ulat sutra emas larut lagi dalam kehampaan pada saat ini, bahkan jika Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Tidak keluar. Jika ada yang datang ke sini sekarang, mereka pasti akan terluka oleh serangga beracun, dan mereka akan diserang oleh serangga beracun tanpa menyadarinya. Serangga beracun itu sangat cepat, Chen Ping hanya bisa melarikan diri dengan putus asa, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk kembali. Mengejar gong itu, pelindung. Zeyan, bukankah racun ulat sutra emas ini berhenti? Mereka akan terus menyerang. Pergi. Chen Ping tidak mengerti. Tidak peduli seberapa kuat serangan serangga ini, pada akhirnya akan berhenti, bukan? Selama racun ulat sutra emas ini dilepaskan, ia harus memakan jiwa hingga kenyang, baru kemudian ia akan memakannya. Perlahan-lahan ia akan berhenti dan kemudian berubah menjadi bentuk kepompong, menunggu inang berikutnya memberi makan. Jika tidak ada yang memeliharanya, kepompong ulat sutra emas ini perlahan akan menghilang. Zeyan mengikuti Chen Ping dan menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengarnya, dia langsung bingung, sungguh lucu jika ulat sutra emas ini penuh dengan racun. Tepat ketika Chen Ping melarikan diri dengan putus asa, Tuan Miao mendatanginya bersama anak buahnya. Mereka takut Chen Ping dalam bahaya, jadi mereka mengejarnya. Melihat Tuan Miao dan yang lainnya datang ke arahnya, Chen Ping terkejut dan berteriak, "Jangan kemari, lari, lari." Tuan Miao dan yang lainnya tertegun, sedikit bingung. Lihatlah Chen Ping dengan peringatan. Mereka menemukan bahwa tidak ada apapun di belakang Chen Ping, tetapi Chen Ping sangat panik. Lari cepat, lari cepat. Melihat Tuan Miao dan yang lainnya berdiri diam, Chen Ping berteriak cemas lagi. Tapi sudah terlambat, Chen Ping hendak bergabung dengan Tuan Miao dan yang lainnya. Jika Chen Ping terlindas, racun ulat sutra emas itu pasti akan mengikutinya. Saat itu, tidak ada Tuan Miao dan yang lainnya yang bisa melarikan diri.